Di momen ini bukan hanya para challengers yang akan tampil, 9 orang Diplomat Entrepreneur Network atau DEN hadir untuk menceritakan perkembangan bisnis mereka di hadapan para Dewan Komisioner. Mereka yang hadir adalah mereka dengan bisnis yang memberi dampak, berkelanjutan, dan mampu bertumbuh secara profitable. Dan di hadapan para Dewan Komisioner, mereka akan menunjukkan bagaimana usaha mereka terus berkembang, menguat, dan memberikan nilai bagi ekosistem kewirausahaan. Karena saya ikut dari sejak awal dengan DSC, masih ingat bagaimana perjalanan para peserta DSC dari yang benar-benar hanya memikirkan bisnis, jadi artinya kemungkinan kepahamannya juga masih 50%, tapi dengan ikut DSC lebih dibina lagi kepiawaiannya dan kepesertaannya. Mereka akhirnya menjadi pengusaha muda yang berjuang terus, memiliki semangat, dan melihat sendiri bagaimana hasilnya yang luar biasa menurut saya. Peningkatan dari bisnisnya, perkembangan dari bisnisnya itu besar sekali. Apa kabar? Lama banget ya. Ini tinggal separuh ya. Hai Dik, makasih. Wah, saya dekat dengar kabar kamu tuh sampai internasional. Perkenalkan, nama saya Dodik Sudirman, saya dari Game Changer Studio. Kita adalah studio game yang ngebuat game premium atau komersial. Saya ikut DSC itu di tahun 2015, jadi waktu itu belum ada sebutan season kayaknya ya. Jadi DSC 2015. Jadi game developer lokal itu kebanyakan incar marketnya itu internasional, ke US atau ke China gitu ya. Sangat sulit untuk penetrasi kita bahkan ke market sendiri. Nah kita di game kita yang terakhir itu akhirnya kita berhasil. Udah kita rilis 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda kemarin. Benar-benar baru kita rilis itu gamenya. Gamenya judulnya 1998 The Tollkeeper Story. Jadi gamenya memang ngambil setting inspirasinya dari Indonesia tahun 98, cuman kita settingnya fiksi ya. Jadi fokusnya tuh lebih ke gimana sih seseorang hidup dalam krisis gitu. Bukan kita ngomongin pemerintah gimana, pendemonya gimana. Kita cuman orang biasa ketika yang lain itu lagi berisik, sedangkan kita mau hidup, itu gimana caranya. Basically kita studio game yang kita buat itu yang populer itu sebutannya My Lovely Series. Jadi ada 3 game. Game sendiri yang kita baru rilis, baru bulan lalu kita ngerilis game yang dikenal lumayan di lokal. Karena sebelumnya kita sangat global ya. Kita mencoba pasar Cina, pasar US. Nah ini kita gamenya judulnya 1998 The Tollkeeper Story. The Tollkeeper Story. Ini game yang paling cepat kita buat. Kita pre-production November, kita udah production di bulan Februari, kita udah selesai di bulan September. Itu ada data nggak customernya itu berapa yang retail membeli, the same person membeli kalau yang lain atau dari completely baru? Kalau yang 98 ini benar-benar beda dengan yang My Lovely. My Lovely sebelumnya itu kan karena memang udah punya fanbase ya, dan itu memang ada datanya kalau kayak dari orang ini 50%-nya beli yang berikutnya, 50% lagi beli yang berikutnya. Tapi kalau 98 ini benar-benar pure new baru, ya? customer. Tapi kan itu menyangkut setting waktu kerusuhan 98 ya? Itu yang kamu ambil? Di itu sini ada kebakaran-kebakaran? lebih ke arah menuju ke sana. Punya data nggak dari pengguna atau pemain gamers di Indonesia, orang Indonesia ya, dia tuh berapa persen pakai yang buatan luar sama berapa persen lokal? Ya, itu yang saya bilang tadi, dari market share-nya yang triliunan tadi, Indonesia tuh di bawah 1%. Jadi di bawah 1%. Di bawah 1%. Jadi potensinya gede banget ya? Nah itu kalau kita bisa nyaplok, makanya kenapa kita bikin 98 pengen connect ke orang Indonesia ya, tujuannya untuk ngambil banget. pasar itu. Karena memang game developer lokal itu malah lebih banyak incer pasar luar. Ya saya agak samar-samar karena 10 tahun lalu. Tapi memang saya ingat Bekom tuh biasanya sangat kritis, jadi saya deg-degan lah intinya tadi. Tapi tadi alhamdulillah responnya positif juga ya, ngelihat perkembangan kita, ngelihat perkembangan studionya.
Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, perkenalkan saya Reza. Bisnisnya Roti Ropi. Saya DSC tahun 2022. Awalnya di 2022 kita masih pakai sistem franchise. Kemudian setelah dapat masukan dari Coach Tio, kalau profit ngapain di-franchisein? Mending dibukain cabang sendiri. Akhirnya kita terinspirasi untuk buka cabang yang mana itu milik kita sendiri tanpa franchise. Dan ternyata betul, akhirnya kita berkembang. Saat ini sudah ada 74 outlet yang milik kita sendiri di rumah sakit. Awalnya kita dulu sebelum DSC itu franchise, Pak. Kemudian Bikin franchise. ya dapat masukan dari Mas Tio, kalau profit ngapain lu franchisein? Betul. Akhirnya buka cabang sendiri. Sekarang sudah nggak terasa, sudah 70 outlet di rumah sakit. 70 atau Fokusnya di rumah sakit. khususnya rumah sakit mana aja? Mulai dari Palembang, Pekanbaru, Palembang ada di M. Kerja Husin. sama dengan brand tertentu gitu, dengan Enggak. Siloam gitu enggak? Enggak, belum. RSUD. Ini rumah sakit lah. RSUD. Betul. Oh jadi pendekatan satu persatu dong? Yes. Bagi hasil? Personal. Atau Sewa nyewa? tempat. Sewa. Ini Roti total sudah 130 cabang di Indonesia. Yang franchise masih ada. Berapa Kemudian- persen franchise? 50%. Own investment-nya 50% juga? Betul. Sudah imbang. Bahkan yang franchise permintaannya lebih kecil dibanding outlet kita sendiri. Sudah Permintaan. 70%. Ah. Jadi kamu apa? Organik? Yes, betul Pak. Nggak ada bantuan dari investor luar gitu? Nggak ada? Enggak ada. Mimpi saya 500 cabang nanti. Kira-kira kapan tercapai? Terus juga di akhir juga kita ngundang nih kan peresmian pabrik tanggal 5 Desember. Sekalian ada Pak Menteri Perdagangan melepas ekspor juga. Jadi sebelumnya kan kami sewa tempatnya, kemudian kami bangun. Selesai sewa 2025 kemarin April atau Mei. Nah, kemudian gedung pabrik baru kami sudah jadi gitu. Dan diresmikan tanggal 5 Desember sekaligus pelepasan ekspor kita ke Dubai. Jadi kita ada punya 4 cabang juga di Uni Emirat. Pak Helmi, Pak Kabar. Bu Antari, Pak. Kamu ini dari Bali ya? Halo, saya Nenek Anissa dari PSI Surfboards dan DSC Season 14. Dalam waktu 8 bulan, waktu setelah aku pegang, alhamdulillah semua finish. Dan profitnya langsung 300%, yes. Jadi mungkin para dekom di sini taunya industri surfing itu masih didominasi oleh laki-laki. Saya masuk sebagai perempuan yang sebenarnya tidak membuktikan apa-apa sih Pak. Cuman saya percaya bahwa saya bisa membawa perubahan gitu. Kita surfboards manufacturer yang ada di Surabaya, kita mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan kami alhamdulillah dipercaya masih jadi satu dari 8 blanks manufacturer yang ada di dunia. Menurutmu ada pengaruh ya yang kamu dapatkan dari DSC, apapun itu, promosi, mungkin dapat coaching, tambahan modal, ada pengaruh? Kalau saya pengaruh banget Pak. Jujur kalau saya lebih ke mentoringnya ya. Kalau mentoringnya itu mereka, para mentor-mentor ini juga luar biasa banget ngasih kami ini insight. Yang bener-bener bikin saya, udahlah ambil keputusan ini aja lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang hal yang paling berpengaruh ya mentoringnya itu. Jadi kalau perkembangan bisnisnya PSI sendiri dari DSC luar biasa meroket ya kalau tempatku. Jadi paling kerasa memang dari mentoring para mentor, luar biasa banget insight-nya. Dan akhirnya benar-benar membersamai PSI, terutama saya untuk ngambil keputusan yang berat tentang perusahaan ya. Kalau dari 2023 sampai 2025 itu meroketnya sampai ke 885%. Luar biasa banget impact-nya DSC untuk PSI. Saya Ricardo dari Agridea atau Chipsy Chips. Oke, aku alumni 2023 di DSC Season 14 waktu itu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Pagi. Pagi, Pak.
pagi Bu. Secara pribadi, jadi sebelum DSC itu mungkin kalau bisa dibilang saya itu orangnya minderan lah. Karena ya background, lalu yang kedua kok ngelihat waktu angkatan saya tuh keren-keren banget gitu kan bisnisnya. Terus semakin kesini saya kenal sama mereka teman-teman ini ternyata harusnya saya nggak minder lagi nih. Dari situ muncul rasa percaya diri lebih naik, sehingga ngefeknya ke sisi kedua yaitu di bisnis. Dengan rasa kepercayaan diri naik, otomatis saya lebih percaya diri sama produk saya. Ini salah satu produk kami Pak. Kan kemarin memang kami baru fokusnya itu di keripik aja ya. Ya. Tapi dari setelah DSC kami coba merubah haluan. Daripada gedein brand dulu, lebih baik kami kolaborasi dengan beberapa orang yang memang dia secara engagement juga udah bagus. Kemarin kan baru vacuum frying aja Pak untuk mesin. Sekarang kita udah masuk ke dehydrator dan awal tahun kita udah masuk ke freeze dry. Jadi ternyata ada permintaan juga di Jerman, di Eropa itu bisa nggak yang tanpa minyak. Ngekspornya dalam bentuk apa? Sama seperti ini Pak. Udah pakai packaging Udah gini? dalam packaging dari mereka, desain. Desain nanti kami bantu desain, paling nanti brandnya aja yang dari mereka. Oh, brandnya ke kita. Ya. Maklun berarti. Maklun. Kalau ngomongin sustainability di Agridea, yang jelas bottleneck kami itu kan ada di bahan baku dan sumber daya manusia gitu kan. Kalau kita ngomongin ekspansi ke depannya, maka yang harus dikuatkan adalah si bahan baku ini. Dengan adanya Agridea atau dengan adanya DSC ini, kami malah lebih, karena bottleneck ada di bahan baku, maka kami mendekatkan diri ke bahan baku itu. Halo, perkenalkan nama saya Mega Siswindarto. Saya owner dari Brown Chips, brownies crispy pertama di Indonesia. Saya DSC generasi ke-10 di tahun 2019. Ada momen Diplomat Success Challenge yang ke-10 tahun 2019 kami ikuti dan alhamdulillah jadi salah satu penerima dana hibah ya. Nah, itu uang yang kami pakai itu meningkatkan dari 30.000 pieces tadi itu ke 90.000 pieces saat itu ya Kak ya. Jadi naiknya 3 kali lipat. Jadi kita ini Pak, pelopor brownies crispy pertama di Indonesia yang udah dijual lebih dari 4.000 reseller di Indonesia. Oke. 4.000. Tadi 5,5 juta. Baik. Dari awal kita launching tahun 2016, Pak Helmi, itu 5 juta lebih pieces sudah terjual ke customer. Dan produk ini memang kita buat tanpa pengawet, pewarna, tanpa pemanis buatan gitu. Kemudian tahannya 12 bulan. Pabrik di mana? Di Surabaya Pak. Mungkin kalau Bu Antarina ingat, saya ada 2 janji Bu sama Ibu di atas panggung. Itu saya diminta mengembangkan produk dan pasar Bu. Nah, untuk yang di tahun 2026 ini kita jadi setelah DSC itu kami kembangkan produknya. Kalau varian sudah pasti Bu, tapi untuk pasarnya kita kembangkan di 2006 ini yang mau jalan yang brownies crispy yang gluten free Bu. Di mana awalnya itu kami hanya berjualan skala kecil di satu area yaitu di Jawa Timur. Nah, setelah DSC itu kami memasarkannya itu bisa luas ke seluruh Indonesia. Kemudian juga setelah itu kami masuk ke jaringan modern market yang ada 2.000 gerai. Kemudian kami juga masuk ke kayak toko oleh-oleh nasional, ada di Surabaya, di Bali, ada di Kalimantan dan Sumatera, bahkan Papua juga sudah ada. Arka Pak. Arka. Halo. Sehat Pak. Sehat Bu. Halo, perkenalkan saya Arka dari Bell Living Lab. Saya alumni DSC 2022 angkatan 13. Jadi memang kita bikin si bisnis ini karena tadi ya background saya sebenarnya ekologi. Jadi sebenarnya waktu kita selesai dari kampus pengen bikin usaha yang kira-kira bisa mereplace penggunaan plastik gitu. Dan kebetulan di kampus waktu itu kita belajar tentang ada sebuah bakteri yang bisa ngolah limbah tadi jadi lembaran. Ketika produknya jadi, kita kan memang bilang ya ini lebih ramah lingkungan gitu. Tapi pada akhirnya orang nggak kayak gitu loh, orang nggak beli karena ini lebih ramah lingkungan, tapi mereka beli karena misalkan
secara fungsinya dapet, secara desainnya dapet gitu. Jadi Bell itu kita perusahaan biomaterial, kita ngebuat material ramah lingkungan yang kita hasilkan itu dari limbah-limbah kopi. Jadi ini dari kulit kopi. Ampas kopi apa kulit kopi? Semuanya. Jadi kalau kulit kopi kita jadiin leather alternatif yang kayak tas ini. Kulit kopi dalam arti itu yang apa? Kan dia habis buahnya itu, habis skinnya, habis itu itunya ya? Iya betul, itunya kita ambil dari petani. Terus kalau untuk ampas dan juga parchmentnya kita ambil dari roastery dan juga dari coffee shopnya. Limbah organik dong dia? Organik. Model bisnisnya gimana ya? Kalau kan ini kan limbah ya. Limbah kan kamu ambil dibeli atau gimana? Ya, jadi ini ada 2 jenis Pak. Kalau misalkan untuk yang ini kan kita pakai kulit kopi. Dari petani nih berarti kan? Kalau petani kita beli. Beli dari petani. Jadi kita bikin pelatihan dulu biar si kulitnya itu siap. Dan dari sana kita beli dan kita konversikan. Nah, kemampuan produksi bisa gede nggak? Sekarang kita masih di 500 lembar untuk Handicapnya material. di mana? Tenaga kerja kah, bahan baku kah, atau memang demand-nya nggak gede? Kalau demand kita material selalu habis. Jadi sebenarnya kalau kita di kapasitas produksi, tempat, mesin gitu. Jadi kita butuh. Ini pakai mesin ya? Yang ini pakai. Yang ini tadi kan ada yang space kayak gitu. Dan teknologinya sendiri karena kita yang develop, jadinya belum ada benchmark. Jadi kita harus ngedevelop sendiri sih Pak untuk kayak gitunya. Jadi setelah selesai DSC, waktu itu usahanya jadi ketemu nih kira-kira mau ngapain, lebih fokus lah ya. Dan jadi rasanya sih growth-nya jauh lebih kerasa lah ya dari kita yang dulu dan yang sekarang gitu. Kayak mungkin gampangnya dari tim, kita awalnya waktu 2022 kayaknya saya cuma berempat gitu. Kalau sekarang udah 24 orang gitu. Selamat pagi Bu gede banget. Antarina, Pak Sur, Pak Helmi. Perkenalkan, nama saya Adam Abdullah dari bisnis WGB. Wah, gede banget. Saya angkatan DSC di tahun 2020. Apa yang dilakukan WGB ini memberikan dampak nyata tentunya, karena dengan adanya branding yang jelas, yang kuat, membuat WGB punya positioning yang tepat di market. Saya tuh dari kecil emang posturnya udah gemuk. Boleh dibilang saya ini sebagai bagian dari masyarakat obesitas lah. Nah, berangkat dari sini, akhirnya saya mendirikan sebuah brand aparel dengan nama Wah Gede Banget atau WGB, yang memang fokusnya untuk memberikan akses pakaian big size kepada mereka. Selama 10 tahun bisnis ini berjalan, dinamikanya cukup menarik, Pak. Di tahun 2020 sampai 2022 itu masa pandemi yang membuat saya justru terbang cukup tinggi secara pertumbuhan bisnis dan revenue. Kemudian di tahun 2023 kita mengalami penurunan revenue dan bisnis. Sehingga di tahun 2024 kami meluncurkan lagi satu sister brand kita namanya Gede. Saya pengen tahu nih, ini menarik karena strateginya sebetulnya bagus ya. Cuman banyak orang kan akan mungkin pengen tahu juga ya, bagaimana Gede nggak mengkanibalisasi WGB. WGB, Ya. betul. Nah, pertama dari platform aja kita udah bedain, Pak. Jadi kita nggak bilang bahwa Gede itu punya WGB. Oke. Jadi kita bikin seolah-olah itu kompetitor baru yang muncul, tapi di belakang layarnya dioperasionalkan oleh WGB. Gitu. Jadi jelas ya, dibuat diferensiasi yang jelas, ya. Produk diferensiasi, Betul. Kemudian Harganya, channel diferensiasi channel juga juga. dirubah. Oke, Kurang lebih good seperti strategi ya. Itu mungkin buat pengetahuan kita semua lah ya. Betul. Caranya untuk memperbesar pasar dengan membuat produk yang serupa, tapi dibuat diferensiasi yang berbeda. Dekom tadi bilang bahwa mereka bangga melihat WGB selama 5 tahun terakhir karena mereka ketemu saya di 2020. Mereka nggak expect bahwa bisnis ini bisa terus berjalan. Bisnis ini benar-benar nggak cuma berdampak tapi punya potensi yang cukup baik sehingga si WGB ini bisa punya portfolio yang terus naik dari tahun ke tahun dan buat mereka pertumbuhan ini signifikan gitu ya. Artinya tidak banyak brand apparel terutama yang masuk ke dalam kategori niche market yang dapat survive dan sustain sampai hari ini. Saya Stefani Patricia dari Medicall as CEO dan co-founder dari DSC tahun 2016.
ya, dari 2016 waktu itu kita masih piye. Terus sekarang udah perjalanan mau 10 tahun. Banyak banget sih yang udah terjadi. Yang pasti service udah nambah banyak, kota udah nambah banyak. Pertama kali waktu join DSC itu kita transaksi per bulan ya hitungan jari lah ya, dikit banget lah ya. Sekarang kita bisa ada di posisi sekarang, kemudian kota makin banyak, sekarang udah ada di 20 kota. Jadi kita dulu pertama kali ikut DSC, bayangannya adalah kita kunjungan dokter ke rumah. Kita pertama kali start dari Bali dan Jakarta, tapi sekarang kita sudah ada di 20 kota dan layanan kita sebenarnya sudah nggak cuma dokter aja. Bahkan sekarang yang second star kita selain dokter visit, kita tuh juga ada caregiver atau perawat yang merawat orang di rumah ya. Ya betul. Nungguin. Benar. Termasuk kan nungguin itu dong, nungguin di rumah sakit. pasien di rumah sakit. Benar. Yang nggak ada keluarganya. Betul. Itu caregiver. Layanan utama kita yang kedua lah setelah dokter visit. Basically memanage jasa kesehatan, pelayanan kesehatan. Betul. Anda kerja sama misalnya ada permintaan. Ya. Terus di rumah sakit Anda minta untuk datang ke sana gitu. Betul. Basically Sebenarnya Anda kita jasanya memanage itu ya? Agregator, iya. Agregator. Iya betul, lebih seperti itu sih. Nah kalau yang tahun sebelumnya kan kita sebenarnya nggak punya klinik, kita nggak punya bangunan gedung gitu, benar-benar kita cuma kerja sama. Cuma tahun ini kita juga bikin satu klinik ada di Bekasi. Harapannya sih bisa mengcover daerah-daerah yang dokternya belum ada gitu kan. Kadang SLA-nya nggak nyampe nih yang kita harapin gitu kan. Jadi itu mau cover itu. Sama vaksinasinya harapannya bisa lebih luas lagi gitu sih kalau di klinik. Kita tuh fokusnya ada dua ya, kalau ngomongin impact kita ada dua. Yang satu adalah untuk pasien yang tadi juga aku presentasikan bahwa kita fokus sama orang-orang geriatri, orang-orang lansia. Jadi kita meningkatkan kesehatan mereka gitu. Kita fokus untuk gimana caranya mereka punya hidup yang nyaman gitu. Makanya kita hadirkan layanan kesehatan itu ke rumah. Yang kedua, kita juga fokus sama impact kita terhadap para nakes. Karena kita tahu sebenarnya nakes di Indonesia itu dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu yang paling kecil. Jadi dengan adanya Medicall bisa meningkatkan pendapatan mereka juga karena mereka dapat penghasilan tambahan di luar jam kerja mereka gitu. Halo, nama aku Maybe Agnesia Lomanledo. Aku dari Nusa Tenggara Timur, founder dari Timor Moringa. Aku DSC tahun 2018. Jadi after DSC itu memang 7 tahun ya. Aku pikir itu waktu yang cukup banyak dinamika yang kami alami di dalam perkembangan bisnis after DSC. Dan yang pastinya prinsip-prinsip 3P itu dalam 3P itu yang aku pakai di dalam perkembangan bisnis aku. Jadi 7 tahun after DSC kami sedang membranding diri kami untuk menjadi salah satu brand superfood premium dari Nusa Tenggara Timur, di mana kami hadir untuk menjadi sebuah brand inovasi pangan sehat dari Timur. Dari bumi Flobamora ini beberapa pulau di NTT, Flores. Kalau yang Pak tahu Labuan Bajo itu ada di Flores, kemudian ada di Sumba, Timor, dan Alor. Jadi salah satu pulau yang sudah kami coba kembangkan itu Pulau Timor. Jadi memang kami masih dalam tahap untuk ke beberapa pulau yang lain, tapi kami fokus 7 tahun ini, hampir 1 dekade ini kami fokus di Pulau Timor dulu dan akan berangkat ke beberapa pulau lain. Itu untuk apanya? Untuk bahan bakunya atau untuk pemasarannya? Bahan bakunya Pak. Oh, bahan bakunya. Pemasaran kami. Jadi bahan baku itu di Flobamora itu ada semua? Flores. Kami masih dalam tahap survei untuk beberapa supplier kami Pak. Karena memang ini yang tadi kami bilang, kami masih dalam tahap untuk membranding brand kami sebagai superfood yang premium. Jadi memang dampak dari DSC itu salah satunya saya menjadi bisa mengerti fundamental bisnis. Karena waktu sebelum DSC itu ya asal jual gitu, ada produk jual gitu. Banyak sekali respon gitu dari impact yang sudah kami berikan, salah satunya dari sisi petani. Banyak petani mitra kami yang mengalami peningkatan ekonomi mereka, peningkatan penghasilan mereka, which is itu menaikkan ekonomi mereka pastinya untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dalam keluarga mereka. Dan itu juga secara langsung bisa membantu mengatasi stunting. Zaman sekarang kan pasar meminta sesuatu yang serba cepat. Jadi mereka pengen mengkonsumsi sesuatu yang sehat, tapi juga praktis, yang ready to drink, ready to eat. Terima kasih banyak. Oke, siap. Sukses ya. Terima kasih banyak Pak Helmi, Pak Sul. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Kalau dari perkembangan yang disampaikan memang hasilnya macam-macam. Jadi memang kalau dari sisi katakanlah profitability, ya ada yang profitability-nya sudah
sangat berkembang, beratus-ratus% malah dari apa yang disampaikan di awal. Ada yang memang dalam hal puluhan persen, tapi itu nggak jadi masalah karena tetap trennya adalah tren peningkatan, di mana berarti terjadi growth di sana. Kalau dari sisi profitability, kemudian dari sisi sustainability, ya dengan apa yang mereka sudah sajikan selama bertahun-tahun ini, ya terlihat bahwa mereka juga sangat berpikir terhadap sustainability bisnis yang mereka lakukan. Ya, ada beberapa dari mereka menyampaikan juga bahwa mereka sekarang sudah lebih tertata, ya. Good corporate governance-nya udah mulai ditata dengan katakanlah pembagian kerja masing-masing terhadap penataan organisasi maupun SOP di wilayah kerjanya masing-masing. Itu menurut saya adalah bagian dari sustainability yang mereka sudah lakukan. Kemudian kalau bicara impact, ya pasti apa yang mereka lakukan, impact-nya juga terasa. Jadi impact itu terhadap internal maupun eksternal. Jadi banyak dari mereka juga secara eksternal itu impact-nya juga terasa. Jadi ada pembinaan petani misalnya, pembinaan pekerja di wilayahnya masing-masing, itu juga terjadi. Makanya kembali ke kata kunci saya awal adalah saya bangga terhadap perkembangan ke-9 Den All Star yang hari ini present, bahwa mereka bisa memaparkan perkembangan bisnisnya dengan sangat baik. Selalu saya mengatakan sebagai pengusaha jangan cepat puas, ya, growth mindset, dan mengamalkan apa yang jadi misi daripada DSC itu 3P, ya, pesona, piawai, paham. Ya harus paham dengan produknya, harus piawai, punya skill, dan persona, punya attitude, ya, punya mindset, punya segala macam ya social skill. Itu yang jauh lebih menentukan. Jadi produk yang bagus saja, kalian yang bagus saja tidak cukup kalau tidak dilengkapi dengan persona yang baik. Sharing dari Den All Star bukan sekedar seremoni penutup, tetapi penanda sebuah pencapaian. Bagi 9 Den, momen ini menjadi ruang untuk menunjukkan dampak yang telah mereka bangun, arah yang mereka tetapkan, dan masa depan yang mereka bentuk melalui bisnis mereka.